Pada Selasa 26 Januari 2021, Satgas COVID-19 mengumumkan kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 1 juta lebih kasus. Dan angka ini membuat Indonesia menjadi negara dengan jumlah kasus virus COVID-19 terbanyak di Asia Tenggara. Dan langsung kami akan membahas lebih lanjut bagaimana penyebaran virus COVID-19 bergabung dengan epidemiolog UI, Bapak Pandu Riono. Selamat siang Pak Pandu, salam sehat selalu. Selamat siang Mas Tommy, sehat, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat juga Pak Pandu. Langsung saja kalau kita lihat dari data Satgas COVID-19, ini sudah menyatakan tembus 1 juta lebih. Pemerintah sudah memberlakukan kebijakan PPKM, kemudian PSBB di sejumlah wilayah. Nah, menurut Pak Pandu sendiri, apa lagi yang perlu dilakukan ini? Yang perlu dilakukan adalah sebenarnya kita harus menyadari bahwa penularannya memang lebih tinggi daripada yang sesungguhnya. Jadi kita harus sadar kalau sekarang itu kan 1 juta yang berhasil dikonfirmasi oleh testing kita yang masih sangat terbatas. Dan itulah yang menjadi kendala bahwa kita harus segera memutus rantai penularan. Caranya gimana? Caranya adalah memperkuat layanan testing yang cepat, jangan sampai 3 hari, 4 hari, kemudian mereka yang positif dilakukan pelacakan apakah sudah menularkan pada orang lain atau kontak dengan orang lain, sehingga juga bisa dilakukan testing lagi, dan mereka-mereka yang positif harus segera dilakukan isolasi untuk tidak menularkan pada yang belum terinfeksi. Dengan demikian maka kita bisa memutus rantai penularan. Kemudian kita juga harus mendorong pada penduduk untuk mempunyai perilaku untuk mengurangi risiko penularan, yaitu adalah yang tadi 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan ini penting sekali supaya pemerintah sekarang sudah saatnya mewajibkan bagi penduduk Indonesia memakai masker pada setiap kegiatan. Jadi sekarang hukumnya sudah wajib, karena kita menghadapi penularan yang sangat cepat dan terus berlangsung, apalagi kemungkinan sudah ada strain baru daripada virus yang sangat mudah menular. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, selain protokol yang terus berulang kali perlu kita sosialisasikan kepada publik, ini Betul. Dengan adanya kebijakan PPKM dan juga PSBB yang telah dilakukan, nah apalagi yang kira-kira perlu masyarakat paham bahwa ini sudah masuk di fase yang lumayan membuat kita semua khawatir, dan di samping itu tadi Bapak menyebutkan soal testing rate. Nah, apakah sampai saat ini Bapak belum happy nih sama testing rate Indonesia? Oh, sangat jauh dari jadi gembira ya. Jadi gini, jadi kan Pak Menteri Kesehatan sudah menyadari bahwa testing kita ini tidak mensasar atau tidak mentarget pada penduduk-penduduk yang benar-benar berisiko. Siapa yang berisiko? Suspek. Jadi orang-orang yang punya gejala, kemudian orang yang kontak erat. Nah, kenapa kontak erat tidak bisa diidentifikasi? Karena tracing kita masih lemah. Nah, ini menjadi kendala supaya testingnya jauh lebih tinggi dan lebih cepat. Jangan sampai 5 hari atau 3 hari. Kalau perlu dalam 1 kali 24 jam hasilnya sudah keluar. Dengan demikian maka kita harus berkejaran dengan kecepatan penularan virus. Karena masa penularan virus itu sangat pendek, 3 sampai 5 hari yang sangat infeksius. Kalau kita gagal mengidentifikasi orang-orang yang sangat potensial menularkan, maka penularan bisa terus terjadi. Jadi testing itu penting untuk terus ditingkatkan dan juga perlu ditargetkan pada penduduk-penduduk yang betul-betul berisiko. Berarti dengan testing yang masih jauh dari standar yang bisa kita katakan baik, berarti angka 1 juta ini kemungkinan besar sebenarnya harusnya lebih berarti jauh di atas itu ya? Betul sekali. Jadi perkiraan yang kita lakukan dari tim Fakultas Kesehatan Masyarakat UI itu bisa saja sampai 10 kalinya. Karena kita mendasari dari keterbatasan testing dan kemudian dari beberapa survei serologi di beberapa kota mengindikasikan bahwa angka yang terjadi di penduduk itu jauh lebih tinggi, dan kemudian kita melihat bahwa angka yang dimakamkan karena protokol COVID jauh lebih tinggi sampai 3-4 kali daripada angka yang memang dilaporkan meninggal karena COVID langsung. Ya Pak Pandu, kalau melihat berita yang masih hingga saat ini trending adalah bagaimana keterisian rumah sakit yang begitu signifikan meningkatnya, dan juga lahan pemakaman yang juga semakin mengkhawatirkan kepada kita semua di publik ini. Lah bagaimana
rekomendasi yang perlu kita terapkan terutama dari para nakes, kemudian juga kebijakan terhadap penyediaan rumah sakit misalnya. Saran dari Pak Pandu seperti apa? Iya, jadi kan dampaknya tuh sekarang terlihat daripada hunian rumah sakit yang memang harus merawat orang yang kena penyakit COVID yang membutuhkan pertolongan, yaitu orang yang sudah mengalami gejala sedang dan berat. Jadi mereka mengalami kesulitan bernapas atau mengalami hal-hal lain yang kita harus rawat di rumah sakit, dan ternyata kapasitas rumah sakit kita sangat terbatas. Dengan demikian kita perlu menambah atau menunjuk satu rumah sakit khusus COVID, ya, sehingga semua tempat tidurnya bisa dipakai untuk melayani COVID. Kalau kita menunjuk hanya rumah sakit dengan keterbatasan ruang isolasi, nah itu kita akan tetap terbatas. Jadi kalau satu rumah sakit semua tempat tidurnya bisa dipakai dan merawat COVID, hanya COVID, maka kita bisa mempunyai kapasitas yang jauh lebih tinggi dan sumber daya manusianya bisa difokuskan di sana, dan juga maksudnya obat dan sebagainya kita bisa fokuskan pada rumah sakit yang ditunjuk khusus melayani COVID, terutama di daerah-daerah yang sudah mengalami kolaps. Istilahnya kolaps karena banyak sekali orang itu mengalami kesulitan, hanya bisa dirawat di emergency menunggu antrian, dan bahkan banyak cerita sebelum sampai di rumah sakit sudah meninggal. Baik, Pak Pandu, hari ini merupakan penyuntikan vaksinasi kedua bagi Presiden Joko Widodo dan juga beberapa jajaran di Istana Kepresidenan. Nah, bagaimana pesan ini bisa sampai di masyarakat dan bagaimana masyarakat harus melihat upaya vaksinasi ini ke depannya? Ya, jadi vaksinasi ini penting untuk selain tadi 3M dan testing, laksak, dan isolasi, karena kita harapkan terutama penduduk-penduduk yang sangat berisiko, yaitu nakes, sekarang masih nakes, kemudian yang hadapan dengan publik, yaitu pegawai pemerintah, dan juga sebenarnya kita harus secara paralel kita masuk ke penduduk usia di atas 60 tahun, karena penduduk usia 60 tahun ini kalau mereka mengalami kena COVID, maka kematiannya sangat tinggi. Di beberapa negara yang sudah memprioritaskan tenaga yang di atas 60 tahun, itu seperti Israel dan beberapa negara, itu sudah terjadi penurunan kematian pada usia di atas 60 tahun. Jadi kita harus memprioritaskan pada penduduk tersebut, dan kita secara serempak, secara paralel, kalau memang vaksinnya tersedia, kita harus percepat vaksinasi pada penduduk dan juga pada nakes yang masih mengalami kendala ini. Jadi kan masalahnya adalah masalah birokrasi, masalah data, Betul. Dan kita harus lebih cepat. Baik, Pak Pandu, terima kasih telah bergabung bersama kami di seputar iNews RCTI, dan sekali lagi kami doakan sehat selalu. Terima kasih Pak Pandu Riono, epidemiolog UI, bersama seputar iNews RCTI, dan kita beralih ke informasi berikutnya.